Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudariku. Puji Tuhan, hari ini Kamis 10 Agustus 2023. Bersama dengan saya Pendeta Stefanus Lim, kita akan sama-sama mengikuti acara Kalam Kuliah Alkitab Malam dengan tema Saling Mendukung. Nah, tema yang menarik sekali ya. Bicara tentang sikap saling mendukung, saya ingat bagaimana satu kali di gereja kita ini datang sahabat-sahabat kita dari Papua. Mereka sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti pertandingan handball, bola tangan, untuk acara Pekan Olahraga Nasional. Menarik sekali bagaimana sahabat-sahabat kita ini dari Papua. Saya ajak menyanyi satu lagu dengan judul Dalam Nama Yesus Ada Kemenangan. Dengan diiringi gitar kecil ukulele. Seperti apa? Ayo kita ikut nyanyi bareng-bareng. Lagunya demikian. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Ibu Bapak, saudaraku, yuk sekarang kita membuka hati untuk menyambut firman Tuhan, kita berdoa bersama ya. Tuhan, kami sangat bersyukur karena sekarang kami punya kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu dan merenungkan sabda-Mu lewat acara kuliah Alkitab malam. Tuhan pakai hamba-Mu menaburkan benih-benih firman-Mu, dan kami semua yang mengikuti di berbagai tempat dan di berbagai kota boleh merasakan sapaan firman-Mu, menyemangati hidup kami dan mengubah hidup kami menjadi baru. Pakailah hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang akan berkarya di antara kami semuanya. Kami merindukan sabda-Mu dan kami memasrahkan kebersamaan kami dalam kalam hari ini. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, tema yang menarik tentang saling mendukung akan kita renungkan berdasarkan kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Kita nanti akan membaca bagian demi bagian dari kitab Hakim-Hakim 4 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15 dengan penjelasan demi penjelasan yang ada pada ayat-ayat tersebut. Begitu ya. Ayo kita sama-sama sekarang siap sedia. Saya ajak Ibu Bapak, Saudara-saudari membaca bersama-sama dengan saya kitab Hakim-Hakim 4 ayat 1 dan ayat 2 lebih dahulu. Bareng-bareng kita ucapkan begini. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, Alkitab mau menceritakan kepada saudara dan saya. Dulu, waktu Israel dipimpin Raja Ehud, umat ini menjadi umat yang taat kepada Allah.
Tapi kitab Hakim-Hakim memberitahu kepada kita, pada saat Raja Ehud mati, ternyata orang-orang Israel balik kembali untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Apakah itu? Mereka kemudian ternyata dalam pergaulan dengan orang-orang Kanaan, mereka menyembah dewa-dewi orang-orang Kanaan. Mereka meninggalkan ibadah kepada Tuhan. Mereka beralih mengikuti ilah-ilahnya orang-orang Kanaan. Itu sebabnya pada ayat yang kedua diberitahu, Tuhan menghukum umatnya dengan cara menyerahkan umat Israel jatuh ke dalam tangan Raja Kanaan yang bernama Yabin. Menarik sekali, Alkitab mengatakan kalau Yabin, Raja Kanaan itu pusat pemerintahannya ada di kota Hasor. Tapi yang mau ditonjolkan justru Raja Yabin, Raja Kanaan ini punya panglima tentara yang sangat tenar dan sangat populer. Siapa dia? Alkitab katakan namanya adalah Sisera. Bertempat tinggal markasnya itu di Haroset Hagoyim. Ibu bapak saudaraku terkasih, inilah Sisera, panglima tentara Raja Kanaan yang menggetarkan hati siapapun. Karena Sisera adalah panglima tentara yang sangat berhasil, kalau berperang selalu menang. Alkitab katakan Sisera ini markasnya ada di Haroset Hagoyim. Ibu bapak saudaraku, bangsa Israel sekarang ada di bawah penjajahan Raja Kanaan. Apa yang terjadi? Kita mau mengikuti lagi. Yuk kita baca bareng-bareng ayat yang ketiga ya. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Ya. Ibu bapak saudaraku terkasih, Alkitab mau mengatakan dengan jujur tentang Sisera. Bagaimana Sisera ini menindas orang Israel dengan keras, karena sekarang mereka betul-betul orang-orang Israel ini ada di bawah penjajahan negeri Kanaan, Raja Kanaan, dan Sisera berlaku semena-mena. Apa yang dikatakan dalam Alkitab? Sisera itu punya 900 kereta besi. Ya. Kereta perangnya itu terbuat dari bahan besi. Menakutkan. Bangsa Israel enggak punya kereta besi. Ya. Jadi orang Israel membiarkan diri ditindas 20 tahun lamanya. Tapi lama-lama mereka enggak kuat dengan penindasan ini. Alkitab mengatakan akhirnya umat Allah ini sadar dari dosanya, dari perbuatan meninggalkan Allah. Lalu mereka berseru-seru minta tolong kepada Tuhan. Apakah Tuhan mendengarkan teriakan mereka minta tolong? Ayo kita lanjutkan Hakim-Hakim 4 ayat 4 dan ayat 5. Kita baca sama-sama demikian. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma, yaitu pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ibu bapak saudaraku terkasih, Alkitab memperkenalkan tokoh seorang perempuan bernama Deborah. Deborah ini disebut-sebut sebagai seorang nabiah. Nabiah itu artinya nabi perempuan. Ya.
Ia ditempatkan memimpin sebagai hakim atas orang Israel, sebagai pemimpin atas suku-suku orang Israel saat itu. Dan Alkitab katakan Deborah, perempuan pemberani ini, dia biasa duduk di bawah pohon kurma. Ya, dan banyak orang seringkali datang menghadap Deborah minta untuk dibantu proses keadilannya. Mereka datang minta tolong kepada hakim Deborah. Tapi menarik, apa yang terjadi dengan nabiah atau nabi perempuan yang punya karunia untuk bernubuat seperti ini. Ia punya karunia penglihatan yang luar biasa. Apa yang satu hari dia sampaikan. Kita baca bareng-bareng pada ayat yang ke-6 ya. Yuk kita ucapkan sama-sama begini. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Ibu bapak saudaraku terkasih, Deborah tergerak hati dan digerakkan oleh Tuhan untuk memanggil pemimpin perang Israel namanya Barak. Ya, menarik sekali tentang sosok Barak ini. Ya, asalnya dari Kedes, yaitu di daerah Naftali. Apa yang menarik dari pertemuan Deborah dengan Barak ini, ibu bapak saudaraku terkasih, ternyata Tuhan taruhkan perkataan firman-Nya kepada Deborah supaya Deborah menyampaikan dan menyemangati Barak, pemimpin perang Israel, untuk maju. Menarik apa perkataannya? Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan kau. Ibu bapak, saudaraku terkasih, ternyata Barak yang dipanggil oleh Deborah mendapatkan kata-kata firman Tuhan supaya ia segera berani maju dan bergerak melawan tentara yang dipimpin Sisera, yaitu tentara orang-orang Kanaan. Atas dasar apa? Deborah menyampaikan firman Tuhan lagi. Tuhan bersabda apa? Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Itulah perkataan yang disampaikan oleh Deborah. Seorang nabiah, seorang nabi perempuan, seorang hamba Tuhan wanita yang mesti berbicara kepada panglima perang Israel yang bernama Barak. Bagaimana jawab Barak, panglima perang ini? Menarik sekali, ayo kita perhatikan di ayat yang ke-8. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Ibu bapak, saudaraku terkasih, ternyata walaupun Barak itu seorang panglima perang, diberitahu oleh Deborah bahwa engkau bisa melawan Sisera, panglima perang dari orang-orang Kanaan, dan kemenangan akan ada padamu. Ternyata Barak masih mikir-mikir dulu. Ya. Barak minta satu syarat. Kalau engkau mau ikut maju Deborah, aku akan ikut maju. Aku mau. Syaratnya harus ada engkau. Ya. Ibu bapak, saudaraku terkasih.
Pada bagian ini kita boleh melihat, ternyata keberanian itu bukan cuma milik laki-laki ya. Deborah seorang perempuan dalam hal ini ternyata lebih berani dibanding dengan Barak yang statusnya adalah panglima perang Israel. Ya. Mungkin kenapa kok sampai Barak menimbang-nimbang begitu? Barak berpikir, tentara kita itu enggak punya kereta besi. Ya. Armada perangnya itu enggak ada dengan kereta-kereta besi. Kita belum punya perlengkapan perang kayak gitu. Kalau mesti maju berperang dengan mengandalkan kekuatan biasa, mana mungkin kita menang. Jadi Barak minta tolong kepada Deborah. Ayo ikut maju supaya aku juga berani maju. Ibu bapak saudaraku. Bagaimana tanggapan Deborah? Ayo kita baca bareng-bareng ayat yang ke-9 ya. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang kau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Saudaraku, mereka sekarang siap untuk pergi berdua. Dengan pesan dari Deborah, karena engkau enggak berani maju sendirian sebagai laki-laki, nanti Sisera musuh kita itu justru tidak akan jatuh karena tanganmu. Tetapi Tuhan akan menggunakan tangan seorang perempuan untuk menghabisi musuh kita ini. Kamu enggak akan dapat kemuliaan dan kehormatan karena ternyata kamu tidak mempercayai kekuatan firman Tuhan. Ya. Nabiah Deborah menegur Barak, panglima perang yang ternyata nyalinya kalah dibanding dengan Deborah. Ya. Apa yang terjadi saudaraku? Alkitab katakan mereka akhirnya berdua berangkat bersama-sama untuk mempersiapkan diri menuju ke Gunung Tabor. Ya, mempersiapkan diri untuk mengerahkan pasukan melawan Sisera dan tentara-tentara bangsa Kanaan. Mana buktinya? Yuk kita baca bareng-bareng ayat 10 ya. Barak mengerahkan suku Sebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Puji Tuhan. Alkitab katakan di sini ada dua kepemimpinan. Kepemimpinan Barak, kepemimpinan seorang panglima perang laki-laki. Dan ada Deborah, seorang hamba Tuhan perempuan, Nabiah. Ya, yang siap mendampingi perjalanan peperangan itu. Menarik sekali betapa indahnya kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini ya. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Yuk kita baca ayat 11 sama-sama ya. Adapun Heber, orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab, ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terbantin di Saanaim yang dekat Kedes. Ya. Ibu bapak, saudaraku, inilah yang terjadi bagaimana peperangan segera siap dimulai. Mana buktinya peperangan siap segera dimulai? Kita baca ayat 12 dan ayat 13 ya. Sama-sama kita ucapkan begini. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Ibu bapak, saudaraku terkasih. Sekarang begitu kabarnya Barak bersama pasukannya akan menyerang Sisera, bagaimana panglima dari kerajaan Kanaan ini segera mengerahkan kereta-kereta besi untuk menumpas
orang-orang Israel yang akan maju berperang di sana. Apa yang menarik? Apakah saat itu kita bayangkan hatinya Barak, panglima perangnya Israel gentar? Ayo kita lihat kerjasama yang menarik pada ayat 14. Sama-sama kita baca begini. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Menarik sekali, Deborah menyemangati, sungguh-sungguh membakar kembali semangat iman untuk Barak sebagai panglima perang Israel. Tuhan yang ada di depanmu, Tuhan yang sungguh-sungguh akan menyerahkan musuh itu ke dalam tanganmu. Menarik sekali bagaimana perkataan Deborah dilanjutkan di ayat 15. Yuk kita baca sama-sama. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Puji Tuhan. Ternyata walaupun Sisera bawa kereta besi untuk berperang, namun kalau Tuhan yang melindungi umatnya, ternyata justru umat ini yang menang. Bagaimana Barak berhasil membawa pasukannya menekan Sisera dan membuat Sisera lari ketakutan, dan kemenangan ada di tangan umat Israel waktu itu. Inilah indahnya saling mendukung. Inilah indahnya kebersamaan yang luar biasa. Bagaimana tangan Tuhan menopang dan menyertai umat Israel saat itu. Ibu bapak, saudaraku terkasih, kita bisa membayangkan apa yang terjadi di dalam proses kehidupan negeri dan bangsa kita. Ya, saudaraku, bangsa kita sebentar lagi minggu depan akan merayakan 78 tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema yang diangkat terus melaju untuk Indonesia maju. Ibu bapak, saudaraku terkasih, ayo kita saling mendukung, kita saling menopang, kita saling menguatkan supaya negeri bangsa kita terus melaju dan terus Indonesia maju. Ketika saudara dan saya, kita semua gereja dan masyarakat bersatu padu membangun kehidupan yang lebih baik. Kita butuh saling menopang, laki-laki dan perempuan saling menopang, kehidupan kita bisa saling melengkapi seorang dengan yang lain. Puji Tuhan, kiranya kita terus kuat di dalam Tuhan. Mari sekarang kita tutup di dalam doa berkat bersama-sama. Tuhan, terima kasih kami boleh mengikuti kalam untuk saling mendukung. Dan kami mendoakan bangsa negara kami yang akan merayakan ulang tahun kemerdekaan minggu depan. Tuhan, Kau menyertai dan memberkati proses kehidupan negeri bangsa kami dengan sangat baik. Hamba mendoakan secara khusus agar negeri bangsa kami terus mengalami kemajuan, melaju makin pesat. Tuhan memberkati para pemimpin negeri bangsa kami, dijauhkan dari perpecahan apapun. Berkati dan lindungi masa depan negeri bangsa kami Tuhan. Terima kasih untuk kalam yang indah malam ini. Dan kami bersyukur untuk kebersamaan di antara kami. Kami menyerahkan perjalanan iman kami selanjutnya dalam keluarga kami. Kami juga bisa saling menopang, saling mendukung, saling memperhatikan seorang dengan yang lain. Bila kami menemukan ada anggota keluarga kami yang membutuhkan perhatian lebih, biarlah kami siap sedia untuk menyemangati, menguatkan dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan yang indah pada kalam hari ini. Kami serahkan semua peserta kalam yang mengikuti dari berbagai tempat dan dari berbagai kota. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudaraku, demikianlah kalam kita hari ini. Sampai kita bertemu
Tuhan beserta kita selalu. Amin.